Kali ini kita akan membahas Matematika SMA kelas 11 bab 3 Statistika latihan 3.1 nomor 1-4 halaman 87. Perhatikan pasangan-pasangan variabel di bawah ini. Tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasan kalian. Yang A, banyaknya kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Yang B, banyak jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin. Yang C, biaya listrik dan biaya air per bulan. Yang A, banyaknya kendaraan merupakan variabel independen, sedangkan tingkat polusi udara merupakan variabel dependen. Hubungan antara banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara adalah semakin banyak kendaraan bermotor, maka tingkat polusi udara akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kendaraan bermotor, maka tingkat polusi udara akan semakin rendah. Jadi masuk ya logikanya. Jadi kendaraan semakin banyak, maka polusi udaranya akan semakin tinggi juga, karena asap kendaraan itu mengakibatkan polusi udara. Kemudian yang B, volume bensin dalam tangki bensin merupakan variabel independen, sedangkan jarak yang ditempuh oleh sebuah motor merupakan variabel dependen. Hubungan antara jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin adalah semakin banyak volume bensin dalam tangki bensin, maka jarak yang ditempuh oleh sebuah motor akan semakin jauh. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit volume bensin dalam tangki bensin, maka jarak ditempuh oleh sebuah motor akan semakin pendek. Ya. Jadi semakin banyak bensin itu, maka kendaraan itu akan semakin jauh berpergiannya atau jarak yang ditempuh itu akan semakin jauh. Jadi masuk akal ya. Kemudian yang C, biaya listrik dan biaya air per bulan tidak memiliki hubungan, karena besar biaya listrik per bulan dipengaruhi oleh besarnya pemakaian listrik selama 1 bulan, sedangkan biaya air per bulan dipengaruhi oleh besarnya pemakaian air selama 1 bulan. Jadi besar biaya listrik dan biaya air per bulan adalah dua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan, ya, karena biaya listrik itu dipengaruhi oleh pemakaian listrik, sedangkan biaya air per bulan itu dipengaruhi oleh pemakaian air selama 1 bulan. Jadi beda hal di sini, beda kejadian. Catatannya di sini adalah besar pemakaian listrik selama 1 bulan itu merupakan variabel independen, sedangkan biaya per bulan pemakaian listrik itu merupakan variabel dependen. Begitu juga besar pemakaian air selama 1 bulan merupakan variabel independen, sedangkan biaya air per bulannya itu merupakan variabel dependen. Soal nomor 2. Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pancar berikut. Yang A, bagaimana pola penyebaran titik yang telah digambarkan pada diagram di atas? Yang B, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan? Di sini diagramnya seperti ini. Kita jawab yang A. Pola penyebaran titik yang telah digambar pada diagram adalah cenderung mengalami penurunan. Jadi di sini menurun. Ya. Polanya adalah menurun. Di sini awalnya naik, kemudian awalnya tinggi, kemudian semakin menurun di sini. Kemudian yang B, kesimpulannya adalah persentase kelulusan ini merupakan variabel independen yang ada di sumbu X ini. Persentase kelulusan yang berada di sumbu X ini merupakan variabel independen, sedangkan persentase kemiskinan di sumbu Y ini merupakan variabel dependen. Hubungan antara persentase kelulusan dan persentase kemiskinan adalah semakin tinggi persentase kelulusan SMA, jadi di sini semakin tinggi, maka persentase kemiskinannya semakin rendah. Nah, di sini pada saat
persentasenya 92, kemiskinannya justru di sekitaran angka 5, di sini 5 atau 6 ya. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin rendah persentase kelulusan, di sini persentase kelulusan misalkan di angka 78, di sini 7778, maka persentase kemiskinannya semakin tinggi. Di saat persentase kelulusan ini 77 dan 78, di sini persentase kemiskinannya ada di sekitar 15-16% ya. Jadi semakin tinggi. Jadi sini masuk akal. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam gram ya dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Gula dalam gram di sini tabelnya, kalorinya juga seperti ini. Gambarlah diagram pancar atau diagram scatter dari data di atas. Yang B, bagaimana pola penyebaran titik yang telah digambarkan pada diagram di atas. Yang C, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula dan jumlah kalori. Yang pertama, gambar diagram pancarnya seperti ini. Gulanya ini diletakkan pada sumbu X. Gula ini merupakan variabel independen ya. Sedangkan kalori diletakkan di sumbu Y, merupakan variabel dependen. Di sini saat gulanya 4, di sini 4 ya. Ini kalorinya sekitar 120. Saat gulanya 15, di sini 15, kalorinya 200. Kalorinya 200. Saat gulanya 12 sekitar sini, kalorinya adalah 140. Di sini 140 12 dan begitu seterusnya. Bagaimana pola penyebaran titik yang telah digambarkan pada diagram di atas? Pola penyebaran titik yang telah digambarkan pada diagram tersebut adalah cenderung mengalami kenaikan. Di sini menaikkan. Kesimpulannya adalah kandungan gula dalam satu sajian sereal merupakan variabel independen seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sedangkan jumlah kalori dalam satu sajian sereal merupakan variabel dependen. Yang ini hubungannya adalah hubungan antara kandungan gula dan jumlah kalori dalam satu sajian sereal adalah semakin tinggi kandungan gula dalam satu sajian sereal, maka semakin tinggi pula jumlah kalori dalam satu sajian sereal tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kandungan gula dalam satu sajian sereal, maka semakin rendah pula jumlah kalori dalam satu sajian sereal tersebut. Soal nomor 4. Suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun dalam bentuk tabel berikut. Salah satu siswa, Kefas, menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antar keduanya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Yang B, apakah kesimpulan Kefas berlaku untuk sepanjang umur hidup manusia? Jelaskan alasan kalian. Yang C, jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan? Yang A ya, yang menjadi sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas adalah pertumbuhan anak pada usia dini, yaitu 2-7 tahun, di mana adanya perubahan umur anak dapat mengakibatkan perubahan tinggi rata-rata anak. Kemudian yang B, kesimpulan Kefas tidak berlaku untuk sepanjang umur hidup manusia ya, atau sepanjang umur manusia hidup,
karena tinggi badan manusia bisa berkurang karena beberapa faktor, seperti penyusutan bantalan tulang belakang akibat penurunan alami, masalah tulang seperti osteoporosis, kelainan postur tulang belakang, dan sebagainya. Penurunan tinggi badan akibat faktor penuaan umumnya dimulai pada usia 40 tahun ke atas, sedangkan penyebab lain seperti cedera atau penyakit bisa terjadi pada usia berapapun. Di sini untuk yang B ini datanya saya ambil di Google ya, tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan berkurangnya tinggi badan. Ya, saya ini cari di Google dari beberapa sumber yang ada di Google. Kemudian untuk yang C, kita harus mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat lagi mengenai umur dan tinggi badan manusia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Selain itu, kita juga harus memperhatikan faktor penyakit yang bisa mempengaruhi tinggi badan manusia. Terima kasih telah menonton, silakan berikan komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya.